Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, kelas 2. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, anak-anakku kelas 2 semuanya, hari ini Pak Ubed akan mewakili guru-guru kelas 2 memberikan materi tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah. Bagaimana anak-anakku semuanya? Sudah siap belum untuk menerima materi dari Pak Ubed? Sudah ya? Alhamdulillah. Langsung saja ya. Kita akan belajar tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah. Lanjut. Nah, pada tema 1, subtema 1, kita mulai belajar yang pertama, muatan bahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama menggunakan kata ungkapan. Apa sih kata ungkapan itu, Pak Ubed? Ungkapan adalah gabungan beberapa kata yang memiliki makna baru. Ungkapan dapat disusun dari salah satu kata yang sama. Ungkapan sering digunakan pada percakapan sehari-hari. Ungkapan juga dapat diungkapkan dalam sebuah lagu. Ungkapan dapat kita temukan pada sebuah cerita. Gabungan kata yang membentuk ungkapan dapat diketahui dari kalimatnya. Nah, dari penjelasan tadi bahwa kata ungkapan juga bisa digunakan dalam percakapan sehari-hari, bisa digunakan dalam sebuah lagu, bisa digunakan pada sebuah cerita. Lanjut ya. Memaknai ungkapan. Tadi sudah Pak Guru jelaskan, ungkapan terdiri dari beberapa kata. Ungkapan dapat disusun dari salah satu kata yang sama. Nah, salah satu contohnya di sini Pak Guru menggunakan kata hati, ya, menggunakan kata yang sama depannya. Contoh, murah hati, artinya apa? Suka memberi atau dermawan. Buah hati, artinya anak. Berat hati, artinya tidak ikhlas. Rendah hati, artinya tidak sombong. Selanjutnya, contoh ungkapan yang lain. Tangan kanan, buah tangan, lurus hati. Tangan kanan artinya atau maknanya adalah orang kepercayaan. Buah tangan maknanya adalah oleh-oleh. Lurus hati artinya atau maknanya jujur. Nah, tadi adalah beberapa contoh kata ungkapan. Anak-anak kalau misalkan mau mencari kata ungkapannya lain, silakan bisa mencari di internet ya. Cari di Google, banyak sekali kata-kata ungkapan selain yang Pak Guru contohkan tadi. Nanti anak-anakku semuanya silakan minta bantuan orang tua untuk mencari kata-kata ungkapan yang lain ya, selain yang tadi Pak Guru jelaskan. Selanjutnya, mari bersama-sama menjelaskan ungkapan dalam teks ya. Nah, di sini ada contoh bacaan teks sebagai berikut. Pak Guru bacakan ya. Dedi adalah anak yang murah hati. Ia selalu berbagi dengan adiknya. Ia juga selalu membantu orang tua. Ayah, ibu, dan adik sangat menyayangi Dedi. Pada bacaan teks di atas, mana yang merupakan kalimat ungkapan anak-anak? Ada yang tahu?
Mana? Ayo. Betul. Yang paling atas ya. Pada kalimat Dedi adalah anak yang murah hati. Pada kalimat di atas tadi, Dedi adalah anak yang murah hati. Ada kata ungkapan. Kata ungkapannya apa tadi anak-anak? Murah hati. Betul. Murah hati adalah kata ungkapan yang artinya apa? Artinya atau maknanya memberi atau dermawan. Ya, jadi pada bacaan teks di atas, Dedi digambarkan seorang anak yang suka memberi atau dermawan. Lanjut ya. Contoh kalimat yang lain. Ibuku sudah banyak makan asam garam dalam hal membuat kue. Nah, kata ungkapan pada kalimat di atas adalah makan asam garam. Makan asam garam ini artinya apa anak-anak atau maknanya? Betul, pengalaman. Nah, jadi pada kalimat tadi ibu digambarkan adalah sosok yang sudah banyak pengalaman dalam membuat kue. Selanjutnya, menggunakan kalimat ungkapan dalam sebuah lagu. Nah, salah satu contohnya pada lagu Ruri Abangku. Ruri adalah anak rajin. Ungkapan yang sesuai adalah sebagai berikut. Nah, ungkapannya, Ruri anak yang cepat kaki ringan tangan. Nah, pada kalimat Ruri anak yang cepat kaki ringan tangan, kata ungkapannya apa anak-anak? Cepat kaki ringan tangan, betul. Cepat kaki ringan tangan merupakan contoh ungkapan yang artinya atau maknanya suka membantu. Nah, berarti Ruri di sini digambarkan adalah anak yang suka membantu. Lanjut. Menyampaikan ungkapan dalam percakapan. Ungkapan dapat digunakan dalam percakapan sehari-hari. Tadi sudah Pak Guru jelaskan ya. Pada di awal tadi. Nah, Pak Guru akan memberikan contoh percakapan sehari-hari ya. Di bawah ini, Pak Guru bacakan. Dedi, Made, selamat kamu mendapat juara pertama. Made, terima kasih Dedi. Dedi, memang kamu temanku yang banyak akal. Pada percakapan di atas, mana yang merupakan kalimat ungkapan anak-anak? Mana hayo? Bagus. Kalimat yang disampaikan oleh siapa? Dedi. Betul. Memang kamu temanku yang banyak akal. Nah, ungkapan banyak akal ini artinya apa anak-anak? Atau maknanya? Bagus, pintar. Nah, ungkapan banyak akal artinya pintar. Berarti Made adalah sosok yang sosok anak yang pintar. Lanjut ya. Nah, sebelum lanjut ke muatan berikutnya, nanti anak-anak coba latihan soal di rumah ya. Latihan soal di rumah di buku pulpena halaman 4. Nah, di situ nanti ada bacaan teks yang menggunakan kata ungkapan. Nah, nanti anak-anak diminta untuk mencari kata ungkapan beserta artinya ya. Artinya. Dan nanti anak-anak bisa melengkapi kata ungkapan lain dan
Silakan bisa mencari di Google ya atau internet dengan bantuan ayah bunda ya. Baik, lanjut ya. Lanjut. Nah, kita masuk ke muatan matematika ya. Pada muatan matematika, kita bersama-sama belajar membilang banyak benda. Dalam membilang banyak benda, agar mudah dihitung, maka salah satunya dengan cara pengelompokan. Pengelompokan dapat dilakukan menggunakan benda atau kubus, ataupun dengan mainan-mainan yang kalian punya. Misalkan mobil-mobilan, boneka, motor-motoran, kelereng, ataupun yang lain yang jumlahnya banyak. Agar mudah dihitung, maka salah satunya dengan cara dikelompokkan. Nah, Pak Guru di sini mengambil contoh pengelompokan pada batang krayon. Pada batang krayon yang sudah berjejer, kita hitung ya. Ada berapa sih batang krayonnya? Oke, hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 krayon. 10 krayon ini kita ikat ya, kita kelompokkan jadi satu. Nah, jadi dalam satu ikatan krayon ini ada 10 batang krayon. Itu ya. Lanjut. Kemudian kita akan mengelompokkan dengan kubus. Nah, pada sebelah kiri, kubusnya terdiri dari satu kubus satuan. Maka disebut kubus satuan ya. Karena kubusnya cuma ada satu. Nah, di tengah ini ada kubus puluhan. Ya, kubus puluhan. Pak, kok dinamakan kubus puluhan? Iya anak-anak, karena kubusnya terdiri dari 10 kubus satuan. Maka disebut kubus puluhan. Kita hitung ya dari atas. Coba perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi dalam satu baris ini ada 10 kubus satuan, maka disebut kubus puluhan. Lanjut di sebelah kanan ada 10 baris kubus puluhan. Ya, ada 10 baris kubus puluhan. Karena ada 10 baris, maka disebut kubus ratusan. Kok disebut kubus ratusan, Pak? Iya, karena kubusnya terdiri dari 10 kubus puluhan atau 100 kubus satuan. Ya, paham? Kenapa disebut kubus ratusan? Karena kubusnya terdiri dari 10 kubus puluhan atau 100 kubus satuan. Ya, kalau dihitung satu persatu akan memakan waktu yang lama. Biar mudah, maka kita menggunakan pengelompokan. Nah, dalam satu baris tadi ada 10 kubus ya. Nah, kita hitung ada berapa baris sih dalam kotak ini. Oke, hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 baris. Jadi, dalam sebuah perkalian, kita hitung dengan 10 kali 10. Maka jumlahnya 100. Atau kita jumlahkan bisa
10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 sampai 10 kali, maka jumlahnya ada 100. Ya, begitu. Misalkan anak-anakku punya boneka di rumah, punya mobil di rumah, jumlahnya banyak. Nah, dikelompokkan biar agar lebih mudah dihitung. Misalkan punya 100, berarti dikelompokkan tadi 10, 10, 10 ya. 10, 10 sampai 10 kali. Maka jumlahnya ada 100. Paham? Paham ya? Lanjut. Nah, setelah mengelompokkan, nah, kita lanjut belajar bersama-sama membaca dan menyebutkan lambang bilangannya, anak-anak. Nah, ada banyak bilangan di sekitar kita. Misalnya bilangan di nomor tiket, nomor rumah, atau nomor peserta lomba. Ada yang lain, anak-anak? Ada nomor yang lain? Ada apa? Apa? Iya, ya kan pada nomor di mobil bisa ya, dan yang lainnya. Oke. Setelah kita menyebutkan lambang bilangan, ya ini lambangnya. Ini lambang bilangan ya anak-anak ya, ada 1, 4 dan 5. Nah, kemudian kita coba membaca ya bilangan tersebut. Nah, bilangan ini kalau kita baca adalah 145. Satu ini merupakan ratusan, 4 merupakan puluhan, 5 merupakan satuan. Jika dibaca berbunyi 145. Lanjut ya. Oke anak-anak, ada yang bisa membacakan lambang bilangan ini? Berapa? Bagus, 129. Yang warna kuning, lambang bilangannya dibaca apa? Bagus, 277. Yang hijau, lambang bilangannya dibaca apa? Bagus, 338. Yang terakhir, yang warna merah, lambang bilangannya dibaca apa? Bagus, 472. Lanjut ya. Nah, kemudian kita belajar menentukan nilai tempat suatu bilangan. Perhatikan nilai tempat bilangan tersebut ya. Tadi sudah Pak Guru jelaskan sedikit pada saat membaca bilangan. Nah, setiap angka pada bilangan memiliki nilai yang berbeda tergantung tempatnya ya. Nah, contoh lambang bilangan ini dibaca 123. 123 ini terdiri dari angka 1, 2, dan 3. 1 merupakan ratusan, 2 merupakan puluhan, 3 merupakan satuan. Nah, kalau dibaca berbunyi 123. Barakallah ya, bisa? Bisa ya? Alhamdulillah. Lanjut. Nah, selanjutnya mari bersama-sama membaca dan menulis lambang bilangan ya pada kotak yang sudah disediakan. Nanti teman-teman di rumah belajar mengerjakan soal matematika di buku pulpena halaman 5 ya. Nanti silakan isi kotak yang masih kosong ya, dijumlahkan kubusnya kemudian tulis pada kotak yang kosong. Nah, di sini sudah ada bilangannya ya, sudah jumlahnya keseluruhan dari kubus di atas. Nah, perhatikan contoh berikut. Pada contoh berikut di sini ada kelompok kubus ratusan ya.
Kelompok kubus ratusan pada contoh soal berikut ada 4 kelompok kubus ratusan ya. Ada 4 kelompok kubus ratusan. Hitung ya, 1, 2, 3, 4 ya. Satu kelompok ratusan kubus ini berjumlah 100. Kalau 2 berarti 200. Kalau 3, 300. 4 berarti 400. Nah, total keseluruhan dari 4 kelompok kubus ratusan ini adalah 400. Kemudian kita tambahkan dengan 4 kelompok kubus puluhan. 4 kelompok kubus puluhan ya. Dalam satu kelompok puluhan ini ada 10 kubus ya. 10 kubus. Nah, ternyata kelompoknya ada 4. Ada 4 kelompok kubus puluhan. Jadi 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 berapa anak-anak? 40 ya. 40, 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Jumlahnya berapa? 40. Oke, kita tulis ya. 40. Tadi 400, sekarang 40. Kemudian kita tambahkan lagi dengan kubus ya, di sebelah kanannya. Di kubus sebelah kanan ini berjumlah berapa anak-anak? Ada berapa? 7. Nah, kubusnya ada 7. Kita tulis di kotak bawah 7. Nah, kemudian kita totalkan atau jumlahkan 400 tambah 40 tambah 7. Totalnya berapa anak-anak? Berapa? Ada yang bisa menjawab? Bagus ya. 447. Jadi seluruh jumlah kubus pada contoh soal berikut berjumlah 447. Nah, 447 ini adalah bilangan. Bilangan ya, bilangan jika dibaca berbunyi 447. Ya, ulangi ya. Bilangan 447 dibaca 447. Ini bilangannya ada 447 ya. Bilangannya ada 447. Jika dibaca berbunyi 447. Alhamdulillah selesai materi tema 1, subtema 1, muatan bahasa Indonesia dan matematika. Oke anak-anak ya, semoga apa yang Pak Guru sampaikan semuanya paham ya. Jangan lupa di rumah belajar soal-soal yang sudah tadi Pak Guru sampaikan ya. Soal bahasa Indonesia di buku Pupena halaman 4 dan soal matematika di buku Pupena halaman 5. Semoga anak-anakku semuanya dimudahkan ya, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar di rumah dengan orang tua ya. Alhamdulillah. Sekian dari Pak Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.